pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelapor kriminalisasi akademi dan damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinudin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan, yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya, diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat, juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat, serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Waduh, Bang Egy dilaporin loh. Itu semua orang Muslim insya Allah paham doanya. Dan siapa yang mengucapkan itu? Ya, anaknya itu Egy. adalah doa Nabi Musa. Ya. Dalam surat Toha 25-28 itu diucapkan oleh Nabi Musa. Dan sekarang itu menjadi ibrah buat kita semua. Maka ketika ada acara-acara seperti ini mungkin dianjurkan untuk membacakan doa itu. Analoginya apa? Analoginya bukan berarti ketika kita membacakan doa itu atau saya tadi membacakan doa itu, saya sedang mau bertemu dengan Firaun. Bukan berarti saya mengatakan Bang Karni Firaun atau teman-teman yang ada di sini Firaun. Bukan. Itu analogi berpikir sederhananya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa berarti Bang Egy menganggap dirinya sebagai Musa atau mengatakan Jokowi sebagai Firaun, itu suatu pemikiran yang sesat dan keliru. Memahami ibrah dan uswah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai pembuka, itu dulu yang harus kita luruskan, Bang Karni. Karena ini penting, banyak sekali masyarakat kita, mungkin 70% rakyat Indonesia yang muslim tidak pernah baca Quran. Gitu. Jadi nggak tahu juga apa isi dan substansinya. Maka perlu saya luruskan tentang pemahaman tadi yang mungkin digambarkan oleh Bang Aka juga, menarasikan seperti itu, dan itu keliru. Ketika kita mempersepsikan peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Firaun juga dalam surat Toha 24-nya juga seperti itu. Itu peristiwa yang hanya istilahnya diamanatkan kepada Nabi Musa. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya itu perlu mengambil ibrahnya, uswahnya, petunjuk sauri teladannya dari peristiwa tersebut dan pelajarannya apa. Itulah yang menjadi inspirasi daripada ayah saya Bang Egy untuk pertemuan itu. Dan itu memang dijelaskan sebelumnya kepada keluarga, ada
rencana untuk pertemuan itu 1 hari sebelumnya. Memang kita nggak ada yang tahu itu sebenarnya, Pak, Bang. Dan 1 hari sebelumnya baru dijelaskan. Saat itu saya sama Bang Egy sedang ada di Riau, memang ada menangani perkara juga, dan itu dijelaskan di situ dadakan. Jadi memang nggak ada. Kalau saya lihat memang nggak ada rencana yang sedemikian rupa gitu ya dalam konteks pertemuan itu. Satu hal yang mungkin saya izin sampaikan juga Bang Karni, ini permintaan dari ayah ya untuk disampaikan dari Bang Egy juga. Karena saya perlu luruskan juga, kedatangan saya hari ini bukan sebagai kuasa hukum dari Bang Egy sebenarnya. Saya juga bagian dari tim kuasa hukum yang dalam hal ini juga kita bentuk juga tim hukum, tim pembela hukum Bang Egy Sujana gitu ya. Karena sebelumnya Bang Egy kan ada di tim pembelaannya Bang Aka juga, tapi kemudian didepak. Jadi kalau bertanya persoalannya siapa yang mengkhianati siapa, ya kita ditinggalkan lebih dulu Bang. Ditinggalkan lebih dulu. Tidak dibela dalam konteks itu. Apapun alasannya, meskipun kami juga minta konfirmasi, tapi ya karena sudah diputuskan seperti itu ya akhirnya mau nggak mau saya bersama Pak Al-Katiri membentuk tim baru, karena Pak Al-Katiri juga awalnya di tim sana di Depak juga. Nah itulah ada dinamika seperti itu yang mungkin Bang juga tidak jelaskan awal mulanya seperti apa. Nah ini izin saya bacakan sambil juga saya berelaborasi lah ya. Bacakan. Bang Egy menyampaikan, menilai manusia di akhir hayat bukan di tengah jalan. Menilai seseorang janganlah di tengah perjalanan hidupnya, tetapi di akhir hayat setelah wafat. Sebab ketika riwayat hidup telah selesai, barulah identitas sejati tampak tanpa kepalsuan. Selama Allah masih memberi umur, artinya ajal belum tiba, maka pintu taubat, perbaikan diri dan perubahan jalan hidup tetap terbuka lebar. Karena itu, jangan mudah memberi vonis terhadap masa depan seorang. Apalagi dengan mengatakan di masa tua best salah jalan. Itu adalah penghakiman tanpa ilmu. Menilai takdir orang lain seolah-olah mengetahui kehendak Allah. Dalam surat Toha 135 Allah berfirman, katakanlah masing-masing menanti, maka nantikanlah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Biarkan waktu dan Allah sendiri yang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang tersesat. Ada ibrah dari kisah para nabi. Apakah Nabi Musa salah jalan ketika mendatangi Fir'aun? Padahal itu justru perintah langsung dari Allah dalam surat Toha 41-46. Apakah Nabi Khidir salah saat membocorkan kabal, membunuh anak kecil, merobohkan dinding? Bahkan Nabi Musa pun belum memahami hikmahnya hingga akhir kisah. Baru di penghujung cerita semua rahasia tersingkap. Pelajaran pentingnya, kebenaran sering baru tampak di akhir perjalanan, bukan di tengah proses. Maka kita perlu introspeksi diri, bukan untuk menghakimi orang. Allah mengingatkan, Al-Hasr ayat 18 berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pertanyaan jujur untuk kita semua, apa bekal akhirat yang sudah kita siapkan? Pernahkah kita berjuang membela kebenaran walau pahit? Pernahkah kita menasehati penguasa dengan keberanian dan adab, bukan sibuk mencela orang lain tetapi sibuk memperbaiki diri? Janganlah berbicara tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra 36, Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak benar. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah memperingatkan keras, mereka memiliki hati tapi tidak memahami, mata tapi tidak melihat, telinga tapi tidak mendengar. Surat Al-A'raf 179. Ini adalah gambar disfungsi nurani. Saudara Isbra, diperpendek. Siapa kan ini? Waktu panjang-panjang. Ya, jadi pada intinya, buat teman-teman semua sekarang, khususnya terhadap Bang Egy, saya sebagai pihak keluarga meminta, hentikan untuk prasangka dan fitnah yang beredar gitu terhadap Bang Egy. Banyak yang bilang menuduh menerima duit, uang 100 miliar dan sebagainya. Kalau memang ada, buktikan saja. Mana fotonya, mana datanya gitu. Ya, ada nggak uangnya gitu. Alirannya di mana? Silakan. Kalaupun ada yang bilang mungkin narasi-narasi dari Bang Aka juga. Saya sebelumnya tadi saya disinggung ya. Pertemuan laporan itu sebenarnya dari pihak keluarga tidak tahu Bang. Ya, itu memang murni mungkin perasaan batinnya Bang Egy sendiri atau ayah saya sendiri yang merasa dihina sedemikian rupa dan fitnah sudah melampaui batas lah. Meskipun kami secara keluarga marah, kesal juga gitu. Tapi kami masih memahami lah posisi-posisi seperti Pak Rosuryo, mungkin kuasa hukumnya. Tapi statement-statement dan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya, khususnya Bang Aka juga menurut saya sangat melampaui batas. Sehingga saya juga menegur. Sebagai junior saya hormat sama Bang Aka. Saya baik-baik saya WhatsApp gitu ya.
sampaikan itu sebelum laporan, 1 hari atau 2 hari sebelum laporan. Nah, pada saat memang ternyata sudah ada laporan, memang baru saya undang secara keluarga untuk kita ketemulah Bang Aka dan tim kalau dan teman-teman yang lain kalau mau minta klarifikasi ya langsung lah bisa ke Bang Egy. Kalau nggak nyambung bisa ke saya. Ada nomor saya tapi nggak pernah itu. Yang ada semua narasi yang tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti apapun menjelek-jelekan Bang Egy. Jadi saya ini ya, kalau kita ngomongin orang, menjelekan orang gitu, menggunjing orang. Yang dijelekan bukan cuma orang itu, dia punya istri, punya anak, ya, punya keluarga yang lain. Tentu kita semua tidak mau seperti itu. Makanya ketika ada narasi-narasi yang banyak sekali, saya kebetulan memang bergabung di beberapa tim WhatsApp grup. Baik, ada namanya WhatsApp grup ijazah palsu Jokowi dan lain sebagainya. Ada namanya timnya RRT, ada namanya saya bergabung di situ. Saya lihat semua. Banyak juga. Ya, semuanya lah hampir. Ya, mungkin mereka kecewa, ya. Tapi mereka berpikir tidak berdasarkan objektivitasnya gitu. Melihat bagaimana seharusnya mereka juga melihat bagaimana perjuangan Bang Egy selama ini dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya siapa yang pertama yang termasuk yang pertama gitu loh, membela Bambang Tri dan Gus Nur itu. Dan itu kapasitas beliau sebagai advokat dan itu yang dikeluhkan, yang disampaikan kepada Jokowi bahwa ini kejanggalannya nggak benar gitu loh, kezalimannya di situ. Kenapa saya sebagai advokat? Mungkin dalam konteks pemaparan tadi Bang Aka bilang proses RJ-nya segala macam ya itu mungkin pendapat seorang istilahnya orang yang mungkin baru lulus lah, fresh graduate. Mungkin seperti itu teknisnya. Memang benar, tapi kita kan sama-sama memahami ini konteksnya bukan masalah hukum saja. Penyelesaiannya nggak bisa sedemikian rupa kalau menurut saya pribadi ya. Jadi saya sih mengajak kita semua bijak lah, tanpa perlu harus saling menghujat dan lain sebagainya. Tentu pemikiran tokoh-tokoh politik kita seperti Pak Jokowi, Pak Egy yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia politik juga punya pertimbangannya, strategi politiknya seperti apa. Sementara saya sebagai anak juga atau mungkin sebagai advokat juga melihat sebenarnya itu normatif saja. RJ itu, meskipun yang secara tim kita melihat tidak pernah kita ajukan RJ meminta. Jadi kalau ada surat permohonan RJ ya mohon diperlihatkan saja siapa itu yang mengajukan. Tapi kalau dari tim yang diketuai Pak Al-Katiri yang kita ajukan adalah permohonan SP3 dan permohonan gelar perkara. Gelar perkara khusus itu juga kita ajukan. Mungkin kalau Bang DHL tidak, tapi kami ajukan dan itu kami upayakan Akhirnya terwujudlah gelar perkara khusus itu dengan mengundang semua pihak. Saya hadir di situ. Semua yang